alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Katanya dia bawa pisau itu disuruh Allah SWT. Ini ada fitnahan di sini. Katanya perempuan itu disuruh oleh Allah SWT, kata dia. Kita udah tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Video itu berdurasi 3 menit lebih dan perempuan itu tidak ada menyebutkan bahwa dirinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan itu sebutkan bahwa dirinya disuruh oleh seseorang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tanpa lagi memframing bahwa wanita itu katanya disuruh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah ramainya perbincangan masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh STT Nias, sekarang muncul lagi berita entah kenapa ini drama, apakah drama ataupun bukan. Tiba-tiba ada seorang wanita berhijab yang ujuk-ujuk datang ke gereja bawa sajam guys ya, bawa pisau ya, otomatis ini viral lah. Ini akan menjadi bahan untuk mereka memojokkan agama Islam teman-teman ya. Nah, kita akan lihat dulu videonya, saya akan tampilkan full videonya. Teman-teman bisa menduga-duga sendiri di kolom komentar, beranalisa di kolom komentar apakah ini real atau ini settingan teman-teman ya. Coba simak dulu nih videonya. Full videonya saya akan tampilkan tanpa ada cut ya. Ini saya tayangkan dari channel Li Kuang Yen dengan judul Wanita Berhijab Masuk Gereja Katolik ST Stefanus di Manukan, Surabaya. Oh, di Surabaya, Jawa Timur ya. Ini tanggalnya 20 November 2024. Berarti ini video baru, bahkan ada deskripsinya. Teman-teman bisa baca sendiri deskripsinya karena panjang nih ya. Oke, langsung aja saya putarkan videonya. Kalau kamu dari Madura langsung ke sini. Iya. Kok tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Ketemunya Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak. Enggak, kalau mau itu ngomong nanti di luar ya. Bunda Marianya Ya. itu bawa anak kan, bener kan? Bawa anak. boleh Enggak, kita baca di luar ya, bukan di sini, bukan di sini. Itu Ayo kita jawab di luar, ayo. suaminya kan? Kita jawab di luar, oke. Nggak terima kan, nggak mau pemaksaan toh. Ayo kita ke sana. Ada suaminya. Ada suaminya. Tidak akan dijawab kalau masih di sini ya. udah ke sini lagi. Tidak akan dijawab selama di sini. Ayo kita keluar. Enggak, saya udah makan tadi. Kalau menurut kalian kata-kata saya itu salah. Nggak mau jawab kalau nggak mau di luar. Ya, tidak akan dijawab kalau masih di sini tidak akan Ini dijawab. bukan ruang konsultasi. Kalau Nggak mau dengerin, nggak mau menghormati. ya kok. udah saya Ya, saya diambil Ya. bawa Ya. dulu. Gua dulu. Izinnya. Botol minumnya. kok sampai mau bawa polisi loh. Lah kamu kenapa? Soalnya tadi bawa pisau kenapa? Tujuannya apa? Itu disuruh sama orang. Ya, itu nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Tujuannya apa? Katanya kalau nggak mau, katanya saya akan digituin, ditusuk gitu katanya. Lah kamu kan di sana ada orang, kamu bisa teriak. Iya. Kamu bisa Di lapor situ itu juga. kan katanya- Naik sepeda motor lari. Itu di gang loh yang bilang di gang sepi gitu. Kamu naik motor kan, kamu bisa lari. Kamu kalau punya Tuhanmu, Allahmu, kamu harus percaya sama Allahmu. Kalau ada orang sesat ngajarin kamu bisiin itu nggak benar. Ya Allah kan tadi. Iya, loh kamu loh, kan katanya Iya gitu. kan, bener kan Allah. Nggak boleh nyakitin orang loh. Bawa pisau kayak gitu. Enggak, Ayo. katanya Allah kan tadi kan. Kamu keluar. Ayo. Ayo, sambil jalan keluar. Ayo. Tadi saya Ayo. tadi katanya itu Allah Mau diteruskan di luar, ayo. Oke. Nggak jadi jawab, kayak masuk nggak keluar. Ayo. Kita jawab di luar ya. Kita jawab di luar ya. Iya. Ya. Saya takut di Airnya. Bawa air minum deh. Enggak, ini kan usahakan pemakan kamu. saya nggak mondok. Di rumah. Luar. Enggak, saya sekolah. Lah kok nggak sekolah? Ayo, ayo, kita keluar. Ayo. Sudah. Nggak nanya sama madrasah mana. Ya wes tak nanya madrasah mana. Iya, sekolah di sini mondok. Makanya dari Sumeneb. Ya di sini. Sekolahnya itu Di mana? kalian kenal kah yang namanya Syekh Ayo dulu. Yuk, kita keluar dulu ya. Nggak boleh keluar, Pak. Jangan gitu. Apa gitu nih?
Tutup ya, tutup. Saya di luar aja. Di sana, di sana. Oke, itu tadi ya videonya, berdurasi 3 menit 42 detik. Dan dia, perempuan ini menyebutkan di dalam video ini katanya dia disuruh oleh seseorang. Tapi dia tidak bisa menjelaskan orangnya siapa gitu ya. Dan dia katanya naik motor dari Madura ke Surabaya. Ini rada-rada aneh, tapi sudah ada keluar beritanya ini ya di Detik. Nah, kalau berita di Detik Jatim itu seperti ini judulnya. Polisi sebut perempuan diduga bawa pisau masuk gereja di Surabaya, ODGJ. Jadi ada keterangan ODGJ di situ ya. Coba saya bacain dulu sedikit beritanya ya. Surabaya, sebuah gereja di kawasan Lakar Santri, Surabaya, dimasuki seorang perempuan bercadar diduga membawa pisau. Polisi menyebut perempuan tersebut orang dengan gangguan jiwa, dalam kurung ODGJ, teman-teman lah. Ya entahlah ya, memang benar ODGJ apa enggak, tapi polisi kan sudah punya dugaan bahwa ini ODGJ, tapi walaupun begitu tentu akan diselidiki lebih jauh ya. Ini siapa dalang dibalik ini semua, kan begitu. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, ini akan menjadi bahan empuk bagi mereka yang suka menjelek-jelekan agama Islam. Ini akan menjadi peluru bagi mereka yang suka menjelek-jelekan agama Islam untuk semakin ya memojokkan agama Islam. Contohnya nih ya di channelnya Tanpa Ragi. Nah, ini langsung dibahas nih, langsung agama Islam, ajaran Islam yang disalahin nih. Coba kita lihat nih videonya ya. Ya, ini pisaunya ya yang dia bawa ya. Oke, jadi wanita ini adalah seorang pemuja Allah SWT ya, pemuja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, langsung bawa-bawa Allah gitu ya. Dari tadi kita dengar, seharusnya kita kedengeran ya bahwa dia ngaku dia orang Madura, dia berusia 18 tahun. Belum punya KTP, sekolah di madrasah, dan dia datang untuk berdebat, untuk mendebat orang-orang Kristen. Dia pengen bilang orang Kristen menyembah manusia, ini standar Islam di mana-mana begitu ya. Dan dia ambil bawa pisau, saya nggak tahu mau ngapain dia bawa pisau. Katanya dia bawa pisau itu disuruh Allah SWT, dikasih sama orang yang pakai kopiah. Katanya kalau misalnya dia nggak mau, dia bakal ditusuk malah gitu. Ini ada fitnahan di sini. Katanya perempuan itu disuruh oleh Allah SWT, kata dia. Kita udah tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Video itu berdurasi 3 menit lebih, dan perempuan itu tidak ada menyebutkan bahwa dirinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan itu sebutkan bahwa dirinya disuruh oleh seseorang, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini Tanpa Ragi memframing bahwa wanita itu katanya disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita simak nih ya. Dan dia ambil bawa pisau, saya nggak tahu mau ngapain dia bawa pisau. Katanya dia bawa pisau itu disuruh Allah SWT. Disuruh Allah SWT. Silahkan teman-teman ulang lagi tonton videonya. Perempuan itu tidak ada mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di channelnya Tanpa Ragi ini, wah, di framing segala macam rupa. Ajaran Islam lah begini, ajaran Islam itu ngeri, dan lain sebagainya. Ini kita lihat di menit yang lainnya ya. Ini parah, dia mengundang teman-temannya juga membahas ini. Kita simak nih. Jadi teman-teman, ya ikutinlah kayak aku nih. Mumpung masih sempat, murtad sebelum terlambat. Ini akan terulang lagi penyakit sebelum apa ya, pemerintah mengakui bahwa memang benar di dalam Islam itu ada ajaran kekerasan. Tuh, akhirnya ajaran Islam yang diserang nih kan. Harus diakui itu dulu, baru bisa apa yang mau diperbaiki ya terserah lah apa yang mau diperbaiki lah. Mulai dari mengakui itu dulu. Kalau nggak akan berulang lagi. Coba. Ya, begitulah framing mereka ya. Karena ada berita ini langsung heboh, langsung memfitnah agama Islam, ajaran Islam. Padahal polisi sudah jelas ini di Detik Jatim. Ini ODGJ. Anda menjadikan ODGJ sebagai standar menilai ajaran agama Islam.
Masuk akal nggak? Dalam agama Islam, seorang muslim dilarang menyakiti orang kafir yang tidak ada masalah dengan umat Islam. Apalagi hidup di satu negara, menjadi kesepakatan damai di sana, kafir-kafir yang baik tidak ada masalah, tidak melarang kita sholat, tidak melarang kita ibadah, tidak mengancam kita nggak boleh menyakiti mereka. Itu kafir-kafir yang baik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bunyinya begini: barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka aku Rasulullah akan menjadi lawannya di hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah menjadi jaminan untuk orang-orang kafir zimmi. Umatnya Rasulullah dilarang menyakiti kafir zimmi. Kalau ada umatnya Rasulullah menyakiti kafir zimmi, kafir yang baik, dia akan menjadi lawannya Rasulullah di akhirat nanti. Dalam hadis lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis riwayat An-Nasai, bunyinya barang siapa membunuh seorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan 40 tahun. Makanya menilai agama Islam itu jangan dari ODGJ yang nggak jelas ya. Tiba-tiba bawa pisau masuk ke gereja terus dibilang itu ajaran Islam. Dari mana ajaran Islam seperti itu? Menilai agama Islam itu dari ajarannya, dari sumber-sumbernya yang jelas. Dari Al-Quran, dari hadis, penjelasan para ulama. Bukan dari ODGJ yang gak jelas. Orang Islam itu dilarang menyakiti orang kafir yang baik, yang berdampingan, yang bertoleransi baik dengan umat Islam. Tetapi umat Islam juga dilarang berdiam diri ketika ada orang kafir yang menghina, melecehkan agama Islam. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.